Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua, dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam hari ini, tanggal 26 Oktober 2023. Lihat Bapak Ibu ya, tanggal terus berjalan. Kalau berapa saat yang lalu saya katakan minggu depan tanggal 31 Oktober, minggu depan waktu itu tanggal 24 Oktober. Sekarang sudah tanggal 26, berjalan terus waktu. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan, makin mendekati hari akhir. Setiap kita sudah digariskan sama Tuhan umur masing-masing, berarti makin mendekati hari ajal. Oleh karena itu minta sama Tuhan supaya senantiasa kita dipelihara sama Tuhan. Nomor satu, rohani, dipelihara rohani sehat, supaya nanti pada waktu di Tuhan panggil dalam keadaan kita sehat rohani. Jasmani mungkin kita bisa sakit, gak ada masalah. Yang penting rohani sehat. Memang kalau Tuhan izinkan jasmani sehat, rohani sehat. Seperti mereka yang rapture itu sehat semuanya, saudara. Henokh keadaan sehat. Waktu saudara baca di Kejadian pasal 4, usia 65 tahun, masih sehat 65 tahun. Saya juga sehat, masih 67, 68 saya sehat. Tidak pernah sakit saya di dalam pemeliharaan Tuhan. Henokh 65 tahun, 300 tahun dia hidup bergaul dengan Tuhan dalam kondisi sehat. Kedua, Elia diangkat sama Tuhan dalam kondisi sehat. Rohani sehat, jasmani sehat. Musa sama. Pada waktu Musa naik ke Gunung Nebo, dipanggil sama Tuhan dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Maka diangkat sama Tuhan hidup. Dan keempat, Yesus sendiri. Ya, dalam keadaan sehat, ya. Karena apa? Di salib itu Yesus sendiri sehat, ya. Rohani sehat sempurna, ya, jasmani sehat, termasuk gereja Tuhan, ya. Jadi kita minta sama Tuhan kalau Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan panggil kita dalam keadaan sehat, tidak ada masalah, berarti Tuhan. Memang Tuhan itu punya otoritas, sudah. Bukan kita punya otoritas. Tuhan punya otoritas penuh. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap hidup kita. Yang penting kewajiban kita taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan atas kemurahan Tuhan kita akan baca Saker pasal 11 ayat 1-17. Beginilah firman Tuhan, gembalakanlah domba-domba sembelian. Apa itu domba sembelian? Mari nanti kita akan baca firman Tuhan, ya. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh karena Tuhan itu maha baik. Dia cinta kita semua. Dan kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Thy loving kindness is better than life. Karena kemurahan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kehidupan dari Tuhan sudah rela mati, jasmani mati Yesus 3 hari, ya, tetapi bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan kasih Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan pernah mempermainkan kemurahan Tuhan. Tapi mari kita hidup sungguh-sungguh. Selama kita hidup, hiduplah sungguh-sungguh. Kesempatan masih ada. Kasih karunia Tuhan masih ada. Jangan sampai kita bertobat seperti 5 gadis yang bodoh. Bertobat sudah pintu tertutup. Saudara baca Matius 25 ayat 10. Pintu tertutup, ketok-ketok, pintu sudah tutup. Tidak bisa, sudah terlambat. Tapi selagi kita mari, pintu masih terbuka. Mari kita mau sungguh sama Tuhan. Kita mengikuti firman Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Bahwa lidahku, amin, haleluya, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, amin, haleluya. Thy loving kindness is better than life, amin, haleluya. Thy loving kindness, haleluya, is better than life, amen. My lips shall praise Thee, amen, haleluya. Thus shall praise Thee, amen, haleluya. Thy loving kindness
is better than life. Amin. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup. Mazmur 23 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kemurahan Tuhan ada bersama hidup kita. Mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita semua cinta Yesus dan taat. Setialah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Dialah satu-satunya Tuhan, Rajaku, Bapakku. Dia Raja, Bapa, dia Tuhan. Dia Tuhan. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. My lips shall praise Thee, thus will I praise Thee. Hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Amin, haleluya. Kemurahan-Mu Bapa, Tuhan, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar malam hari ini kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran. Ampunilah semua dosaku Bapa, ampuni semua salah dan kilafku Bapa. Bentuk hidup kami, Roh Kudus kan mengajar kami, mengingatkan kami untuk akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, malam hari dan malam yang diberkati Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kalau sampai detik kita semua dipelihara sama Tuhan, saya dipelihara, Bapak Ibu semua dipelihara. Bersama rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan semua yang setia melayani pekerjaan Tuhan. Saya seyakin-yakinnya setiap kita semua di dalam pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Sungguh, Yesus itu hidup loh Bapak Ibu. Dia ajaib. Dia dahsyat. Firman Allah digenapi. Ya berfirman dalam Mazmur 53:3.
Tuhan lihat dari surga buat setiap anak manusia yang berakal budi mencari Tuhan. Seperti malam hari ini, Yesus tahu Tuhan dia besar. Kita dikatakan orang gadis yang bijaksana, berakal budi. Orang berakal budi bijaksana adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu. Firman Allah kalau sudah baca di Matius pasal 7. Ya. Dan gadis yang bijaksana, dia bawa pelita, bawa minyak. Minyak bicara firman dan Roh Kudus. Ya, supaya kita disiram dengan firman Tuhan. Malam hari ini kita disiram dengan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan baik-baik dari saya sebagai hamba Tuhan. Termasuk dengarkan firman dari para hamba Tuhan. Saudara atur waktu. Lebih bagus kita dengarkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, daripada suara dengan gosip, dengan berita-berita yang lain. Boleh itu sebagai info-info tambahan. Tapi nomor satu, jangan dipengaruhi. Kehidupan rohani kita bukan dibangun dari berita dunia. Tapi kehidupan rohani kita dibangun oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Itu penting, saudara. Kerajaan surga bukan masalah duniawi. Kerajaan surga masalah rohani. Kerajaan surga masalah hidup yang kekal. Dan kerajaan surga itu adalah tempatnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan kita firman Tuhan. Waktu mari, seperti firman Tuhan tadi saya baca dalam Mazmur 23 yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat ini sudah. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Apabila, makanya dikatakan di sini. Dan aku akan diam, artinya kita kalau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, artinya selalu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Kita rindu selalu dekat dengan Yesus. Hati kita melekat dengan Tuhan. Harus ada jatuh cinta, saudara. Saudara harus falling in love with Jesus every time. Setiap saat harus cinta Yesus setiap saat. Maka kalau cinta Yesus, ada persekutuan dengan Tuhan, rohani sehat, maka jasmani sehat, yaitu kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Wah, dahsyat, saudara. Maka ini kunci kebenaran firman Tuhan. Maka pentingnya kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Seperti waktu yang lalu saya katakan, Yesus selalu ada di Yerusalem. Karena Yerusalem the city of peace. Karena Yesus sendiri adalah Raja Damai. Kita damai dengan Tuhan. Seperti yang waktu kapan saya nyanyikan, damai-damai. Dalam 2 Petrus 3:14, kita harus menjaga hubungan perdamaian dengan Tuhan. Mau masuk surga harus damai dengan Tuhan. Kalau saudara konflik dengan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, mana bisa masuk surga. Tapi masuk ke surga apabila kita selaras dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita baca Zakarias pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan saya mau baca. Bukalah pintu-pintumu, hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Wow, dapat saudara. Lihat ini. Api, pohon aras itu saudara, ya, itu adalah pohon yang kuat sekali, yang baik, ya, untuk membangun bait Allah. Tapi dikatakan di sini, api dapat memakan pohon arasmu. Jadi habis kalau dimakan api, saudara. Apa maksudnya? Nanti saya mau terangkan sekali. Terus kita selesaikan dulu. Sampai ayat yang ketiga, saudara. Saya mau baca nih. Ada maksud Tuhan. Saya mau baca demikian. Ayat yang kedua. Merataplah, hai pohon-pohon sanmawar, sebab sudah rebah pohon aras, dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah, hai pohon-pohon terbantin bosan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar, para gembala meratap, sebab kembali mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Apa arti semua ini, saudara? Semua akan hancur, Tuhan bisa marah. Seperti yang saya terangkan tadi pagi maupun kemarin. Dunia nanti akan hancur oleh api, saudara. Murka Tuhan. Karena apa? Dosa manusia udah rusak. Bait Allah dibangun pohon aras adalah bait Allah kehidupan kita. Bangsa Israel seringkali merusak rencana Tuhan. Tuhan sudah memberkati sedemikian rupa, tapi dia dirusak dengan perbuatan perilaku bangsa Israel. Maka diizinkan Tuhan hukuman. Tuhan itu marah. Demikian juga firman Allah buat kehidupan kita. Supaya bait Allah hidup kita yang sudah dibentuk, jangan sampai kita menggunakan waktu dengan sia-sia. Jangan sampai kita main-main dengan dosa. Merusak sehingga semua saudara nangis, saudara. Dikatakan dengar para gembala meratap saudara semua. Hancur semua karena sudah dimakan api. Singa pun mengaum karena sudah tidak ada keindahan. Rusak semuanya. Karena apa? Karena manusia yang bikin rusak. Jangan sampai seperti Sodom dan Gomora, saudara.
Manusia makin dosa. Lihatkan berita-berita di televisi. Wah, udah rusak, saudara. Suami bunuh istri, suami bunuh anak. Coba itu. Udah kejam manusia itu, saudara. Durhaka semua, tidak ada kasih Tuhan. Perbuatan dosa makin bertambah. Akhirnya peperangan terjadi. Makin banyak durhaka. Manusia makin durhaka. Jahat. Makin kesempatan buat kita terima firman Tuhan. Kita perbaiki hubungan kita sehat dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, ini keempat, beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakan domba-domba sembilan itu, domba sembelian. Kita adalah domba sembelian yang harus terima murka Tuhan yang tidak layak. Maka Yesus sebagai domba sembelih, Yesus berani korban, saudara, di atas kayu salib demi kita semua yang sudah rusak, saudara. Maka gembalakan, maka saya kemurahan Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga menggembalakan jemaat, saudara. Atas kemurahan Tuhan, saya tidak main-main. Domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya, domba yang dipercayakan, termasuk Bapak Ibu semua yang mendengar firman Tuhan ini, saya kembalikan firman Tuhan. Kita semua adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, gembala agung Tuhan Yesus. Firman Allah adalah gembala kita yang sempurna, akan menuntun kita sebagai domba-domba Tuhan. Ya, terus ayat yang kelima, orang-orang yang menyembelinya dengan tidak merasa bersalah, dan orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang yang mengembalakannya tidak mengasihinya. Oh, sungguh, saudara, kasihan gembala dan domba, dua-duanya rusak. Dombanya tidak bertobat, main dengan dosa. Termasuk gembala hancur. Pendeta-pendeta banyak juga pendeta tidak bertobat, saudara. Bertobat para pendeta, hamba Tuhan, termasuk saya. Bertobat semuanya. Takut para domba-domba Tuhan bertobat. Jangan sampai nanti di depan Tuhan semuanya dosa jadi domba, jadi kambing. Padahal kita dulu kambing, saudara. Tapi dijadikan domba pilihan Tuhan. Tapi kenyataan sudah menjadi orang Kristen banyak yang tidak bertobat. Maka kata firman Tuhan ayat ke-6, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikian firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Lihat ini sudah rusak semua. Tuhan bisa marah. Tuhan katakan, aku sudah tidak lagi mengasihani bumi. Bisa, sudah saya katakan, penduduk manusia ada 8 miliar. Kalau Tuhan mau marah, habis bisa dihancurkan sama Tuhan. Karena Tuhan sudah muak lihat manusia banyak dosa. Tuhan itu maha baik. Tapi bukan berarti tidak bisa murka. Bisa kalau manusia begitu bejat, tidak bisa diatur. Seperti itu kita orang tua. Kita orang tua saya yakin baik. Kecuali kalau orang tua nggak beres, masih ada yang membunuh anaknya nggak beres itu. Ya orang tua setan itu. Tapi orang Tuhan benar sebagai gembala. Mari kita menjadi gembala-gembala, domba-domba, suami, istri, suami, anak-anak semua sebagai domba yang harus digembalakan. Hiduplah kebenaran Tuhan. Ya, maka ayat 7, maka aku mengembalakan domba sembelihan itu untuk pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku kembalikan domba. Ada kemurahan, ada ikatan. Ingat, saudara, ada kemurahan Tuhan, tapi ada murka Tuhan. Ingat itu. Seperti di dalam Roma 11:22 saya mau baca. Ya, Roma 11:22 dikatakan demikian. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang yang telah jatuh. Tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu bukan dipotong, diikat, saudara. Ya, diikat seperti di dalam Yohanes pasal 5. Diikat, dibuang, saudara, dalam dapur api panas. Saudara baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6. Saya mau baca. Itu nanti diikat, saudara, ya. Kata firman Tuhan ini, Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulnya orang, dicampakkan dalam api, lalu dibakar semua tuh, saudara-saudara. Kalau tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan dengan kemurahan. Ayat yang ke-8, dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu ku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu yang hendak mati, biarlah mati, yang hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Saudara, rusak, saudara, mati rohani, lenyap, saudara, rusak dunia ini, saudara. Ya, Tuhan marah itu. Aku mengambil tongkatku, kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang terluka dengan segala bangsa. Tuhan sudah berjanjikan keselamatan, tapi dibatalkan oleh kejahatan manusia. Saudara. Bisa, saudara. Maka dalam Wahyu pasal 3 dikatakan supaya jangan sampai barang seorang mengambil mahkotamu. Ayat 11. Artinya Tuhan sudah berikan mahkota, janji Tuhan, tapi dibatalkan oleh perbuatan dosa manusia. Maka mari kita musuh sama Tuhan. Ya, ayat yang ke-11.
Jadi dibatalkan perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati, aku bahwa itulah firman Tuhan ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita berorang itu akan dituai. Maka kita jangan mempermainkan Tuhan. Marilah kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Ayat 12 terus sampai 17. Lalu ku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikan upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. 30 uang perak adalah Yesus, saudara. Dijual 30 uang perak, dikaitkan dengan Yudas Iskariot. Mengingat ini bagian dari pengorbanan Tuhan. Tetapi berfirman Tuhan kepadaku, serahkan itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkan kepada penuang logam di rumah Tuhan. Coba ini saudara, ini bayang gambar Yesus yang dijual. Banyak mereka anak Tuhan mengkhianati Tuhan dengan jual hak kesulungan seperti Esau menjual kesulungan. Ayat 14, kemudian aku mematahkannya tongkat yang kedua, itu ikatan untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Ada perbedaan antara orang beribadah sama Tuhan dengan tidak. Kalau tidak sungguh sama Tuhan, semua dipatahkan sama Tuhan, saudara. Takut kita sama Tuhan. Sudah itu berfirman Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir, gembala yang pandai, gembala yang bodoh, gembala yang tolol, yang tidak taat kepada firman, yang keras hati. Takut kita kepada Tuhan. Sesungguhnya aku akan membangkitkan negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari gemuk dan mencabut kuku mereka. Itu belas yang terakhir. Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekeliling keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Sakar pasal 11 ayat 1 sampai 17. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya tidak mau jadi gembala yang pandir, tapi saya mau menjadi gembala, yaitu menggembalakan domba dengan sungguh sama Tuhan, yaitu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Saya mau taat kepada Tuhan Yesus, dan saya mau gembalakan domba-domba. Bapak Ibu Saudara semua, mari bersama saya ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus. Kita sama-sama ikut Yesus. Dia gembala agung yang sempurna. Kita mau taat kepada firman Tuhan, dan kita mau ada di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup, amin, haleluya. Kemurahan-Mu, amin, haleluya, lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati beserta kita, Immanuel. Amin.